Halo, gue punya program baru namanya Habib for Kids. Gue mau cerita dulu sebelum episode pertama Habib for Kids itu ditayangkan. Cerita tentang latar belakang kenapa gue bikin program ini. Sebenarnya gue udah lama pengen punya program dakwah untuk anak-anak. The real anak-anak. Kenapa? Karena tentu masa depan segala hal, baik itu agama, bangsa, dan lain sebagainya, itu adalah masa lalu anak-anak. Siapa yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, maka mereka akan memiliki masa depan yang juga baik. Suatu bangsa yang mendidik anaknya dengan baik, maka masa depan bangsa itu akan baik. Begitu juga agama, keluarga, dan komunitas-komunitas lainnya. Masa depan mereka itu betul-betul ditentukan oleh masa lalu anak-anaknya. Jika mereka sukses mendidik anak-anaknya, maka mereka akan mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, secara historis sih sebenarnya gue seringkali ketika berdakwah itu ada orang-orang yang mengajak anaknya untuk ikut di acara-acara dakwah gue, dan akhirnya si anak itu kenal gue karena gue kebetulan selama 4 tahun terlibat dalam campaign salah satu game online terbesar di Indonesia untuk memasukkan nilai-nilai dakwah ke game itu. Karena agar anak-anak bisa tetap bermain, karena bermain itu memang dunianya anak-anak dan tidak dilarang dalam Islam. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masa anak-anak itu adalah masa bermain yang jangan kita rebut masa itu dengan anak-anak dituntut dengan pendidikan ini dan itu yang menyebalkan bagi dia dan akhirnya menimbulkan trauma bagi dia. Juga karena Nabi Muhammad membiarkan dan mempersilahkan istri tercintanya yang pada saat itu masih relatif muda untuk bermain. Cuman di zaman itu kan nggak ada game online ya. Maka Sayyidah Aisyah itu mainnya boneka dan Nabi tidak mempermasalahkan itu. Nah, ketika gue dakwah, itu gue ngerasakan kegembiraan ketika audiens gue anak-anak melalui game online itu, ataupun ketika gue mendapatkan pertanyaan dari anak-anak. Beberapa kali gue ngeliat, wah ini pertanyaan yang penting, keren, mendalam, yang harus gue jawab. Karena kalau enggak, pertanyaan itu tidak akan pernah hilang. Pertanyaan itu akan terus menjadi misteri bagi masa depannya dan menjadi histori atau sejarah bagi masa lalunya dan akan menjadi story atau kisah sepanjang hidupnya selama dia tidak mendapatkan jawaban yang tepat dari pertanyaannya. Makanya ketika gue ditanya oleh anak-anak di beberapa forum, itu gue ngerasa, wah kayaknya banyak nih anak-anak yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan berharap gue bisa menjawabnya karena mereka kenal gue melalui platform game online itu. By the way, platformnya itu Free Fire. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan gue berpikir, yang dimaksud anak-anak itu bukan hanya soal usia, tapi juga soal umur. Usia itu angka, yaitu anak-anak orang-orang yang berusia mungkin 7 tahun, 9 tahun, dan belasan tahun awal. Tapi juga soal umur itu kesadaran. Masih banyak orang yang angkanya udah besar, 30, 40, bahkan 50 tahun hingga lebih, tapi mereka masih anak-anak secara keagamaan. Mereka masih punya pertanyaan dari dulu masa kecil yang tidak pernah terjawab, dan akhirnya terus ada di kepala dia, menjadi misteri yang nggak mungkin mereka tanyakan lagi karena gengsi, karena malu. Sehingga ketika anak-anak itu bertanya, seringkali yang kaget bukan hanya gue, tapi orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Ah iya, itu juga gue pertanyakan sih dan gue gak tahu jawabannya gitu.
Sehingga pertanyaan itu adalah pertanyaan kita semua. Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar dan perkara-perkara dasar bukan hanya dalam konteks hukum agama, tapi bahkan teologi, yaitu keimanan kita. Yang kalau kita belum selesai di sana, jangan berharap agama kita dalam menjalankannya akan baik-baik saja, karena hal-hal dasar dari agama atau bahkan keimanan aja kita belum tahu jawabannya. Juga karena gue berpikir banyak sekali guru dan orang tua yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar agama dari anak-anak yang mereka mungkin tahu jawabannya, tapi tidak tahu bagaimana cara menjawabnya untuk anak-anak. Atau bahkan mereka nggak tahu jawabannya. Nggak tahu jawabannya mungkin karena mereka bukan guru agama, guru IPA atau guru IPS. Tapi anak-anak kan suka random nanya ya. Pokoknya ke gurunya dia nanya apa aja yang ingin ditanyakan termasuk soal agama. Atau dia guru agama tapi nggak tahu bagaimana nih cara ngejawabnya agar bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Sehingga gue berharap Habib for Kids ini bisa menjadi jawaban bukan hanya bagi anak-anak tapi bagi orang dewasa atau para guru dan orang tua ketika mendapatkan pertanyaan yang serupa dari anak-anaknya. Nah, ada beberapa sebenarnya latar belakang pertimbangan gue. Kenapa akhirnya gue memutuskan bikin yang namanya Habib for Kids. Karena ini betul-betul tidak by design. Tidak gue dari awal pikirkan, bikin konten untuk anak-anak seperti ini. Enggak. Tapi ini jalan begitu aja. Tiba-tiba gue kepikiran, kemudian tim gue mendukung untuk menjalaninya. Kemudian gue disupport juga oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Sekolah Cikal dan PSG, Pusat Studi Al-Quran yang didirikan dan dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, salah satu pakar tafsir Al-Quran di Indonesia. Dan akhirnya jadilah Habib for Kids. Kemarin udah syuting beberapa episode pertama yang akan segera tayang. Nah, latar belakangnya ada beberapa. Yang pertama adalah latar belakang teologis. Artinya, gue itu berpikir bahwa agama dan Tuhannya anak-anak itu adalah perspektif tentang agama dan Tuhan yang bahkan lebih keren dari agama dan Tuhan yang kita pikirkan. Atau paling tidak melengkapi perspektif agama dan Tuhan yang sudah kita miliki. Mengapa? Karena kita itu cenderung meremehkan bukan hanya pertanyaan anak-anak, bahkan imajinasi anak-anak tentang agama dan Tuhan. Kita sering hanya berpikir bahwa untuk gimana mengajar agama dan ketuhanan kepada anak-anak, tidak pernah memberi waktu untuk belajar dan mendengar perspektif anak-anak tentang agama dan Tuhannya. Padahal kita memang memahami agama secara rasional. Tapi anak-anak itu memiliki perspektif yang imajinasi tentang agama dan Tuhannya. Yang menyebabkan itu keren, beda, dan bisa kita pelajari untuk melengkapi perspektif kita tentang agama dan Tuhan. Karena anak-anak itu kan punya imajinasi yang kuat. Dan Tuhan itu lebih bisa didekati melalui imajinasi ketimbang rasio. Sebab Tuhan yang diimajinasikan oleh anak-anak itu Tuhan yang indah. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Bahkan Tuhan yang dibayangkan seperti superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Tuhan yang selalu memeluk kita. Tuhan yang selalu melindungi kita. Pokoknya Tuhan yang diimajinasikan maha segala-galanya dan itu sungguh indah. Sedangkan kita sering memahami Tuhan dengan konsep-konsep yang kadang membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan itu sendiri karena keribetan konsep-konsep rasionalnya itu. Seringkali kita semakin belajar konsep Tuhan, semakin jauh dari pemahaman tentang Tuhan. Tapi semakin mengimajinasikan Tuhan sebagai yang maha segala-galanya dan khususnya maha indah, maka Tuhan itu semakin dekat dari kita. Dan itulah Tuhan yang diimajinasikan oleh anak-anak. Sebab
Oleh karena itu, kata Karen Armstrong dalam pengantarnya di buku Sejarah Tuhan, dia katakan Tuhan yang lebih dekat dengan gua adalah Tuhan yang gua imajinasikan ketika anak-anak. Bukan Tuhan yang gua pahami ketika gua menjadi biarawati. Begitu juga kata Einstein, imajinasi itu lebih kuat dari pengetahuan. Sehingga pengetahuan tentang Tuhan itu tidak lebih unggul dari imajinasi tentang Tuhan. Dan dalam Islam memang juga begitu. Imajinasi itu lebih tinggi dari rasio dan lebih bawah dari spiritualitas. Karena itu kata seorang filosof namanya Henry Corbin, imajinasi itu adalah spiritualitas yang terrasionalisasi dan rasionalitas yang terspiritualkan. Jadi imajinasi itu sangat kuat. Karena itu orang-orang yang punya spiritualitas tinggi dan menjadi kekasih Tuhan seringkali menjelaskan Tuhan dengan bahasa-bahasa puitis yang berbasis kepada imajinasi. Misalnya puisi-puisi dalam Masnawinya Jalaluddin Rumi, seorang sufi dari Persia. Itu bukan konsep Tuhan yang rumit sebagaimana dalam filsafat, tapi justru dengan puisi menjelaskan Tuhan yang begitu indah dengan imajinasinya. Dan juga karena gue berpikir dengan imajinasi itu kita akan memperkaya konsep Tuhan dalam benak kita. Karena itu juga mungkin Justin Gardner, seorang penulis yang begitu populer dengan satu karyanya yaitu Dunia Sofi, novel filsafat yang dicetak jutaan eksemplar dan diterjemahkan lebih dari 50 bahasa di seluruh dunia. Itu menjelaskan konsep tentang ketuhanan, alam semesta, dan segala konsep-konsep yang tinggi itu melalui perspektif imajinasi anak-anak dengan menghadirkan satu tokoh anak bernama Sophie itu sendiri. Karena memang imajinasi anak itu ya lebih keren dari rasionalitas kita. Itu yang bikin gue ingin menggali melalui HB4Kids. Agar secara teologis, kita bukan hanya memahami Tuhan, tapi mengimajinasikan bahkan merasakan Tuhan itu sendiri. Karena seringkali itu yang kosong dari kita, orang-orang dewasa ini. Nah, itu juga pertimbangan kedua, yaitu secara filosofis, gue ingin Tuhan itu bukan hanya dipahami oleh anak-anak, tapi bisa dirasakan oleh mereka. Sehingga Tuhan itu begitu dekat bagi mereka. Nah, yang ketiga itu soal ideologis. Karena iman dan agama yang paling berpengaruh kepada kita adalah iman dan agama yang diajarkan ketika anak-anak. Begitu juga kata Karen Armstrong dalam buku Sejarah Tuhan. Karena itu gue ingin sejak anak-anak mereka telah memiliki keagamaan dan keimanan yang kokoh, yang bisa mereka bawa sampai dewasa. Karena kan tak bisa dipungkiri bahwa agama dan iman itu dalam berbagai aspeknya itu soal keyakinan. Yang kalau kita sampaikan di masa dewasa itu lebih sulit diterima oleh kita. Karena itu kita ingin menyegerakan di masa anak-anak mereka telah memiliki keyakinan tentang agama dan keimanan yang bukan hanya bersifat imajinasi, bukan hanya bersifat dogma, tapi juga bersifat filosofis. Makanya nanti di HB4Kids, gue ingin punya analogi-analogi, gue ingin mengutip juga ayat dan hadis, agar anak-anak itu bisa memahami agama dan iman dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa aspeknya tidak rasional, tapi karena disampaikan dengan analogi dan di masa anak-anak itu menjadi kuat tertanam di dalam hati mereka. Sehingga ketika dewasa mereka berhadapan dengan realitas hidup yang pahit dan berat, mereka berhadapan dengan narasi-narasi sekuler, agnostik dan ateis di luar sana, mereka menghadapi kenyataan-kenyataan umat beragama yang tidak
merepresentasikan agamanya dengan baik, itu tidak membuat iman dan agama mereka goyang. Karena mereka sudah tertanam dengan kuat di pikiran dan di hati serta imajinasi mereka bahwa Tuhan dan agama itu seperti yang gue dapatkan di Habib for Kids saat kecil, yang begitu indah, begitu filosofis, dan begitu kuat. Nah juga ada pertimbangan yang sifatnya psikologis. Gue ingin anak-anak itu merasa aman dan nyaman dalam hidupnya dari kecil hingga kelak dewasa karena memiliki agama dan iman yang dia yakini bahwa agama dan iman itu akan melindungi dia dengan perlindungan yang paling super dan paling indah. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah itu pelindung yang paling agung dengan perlindungan yang penuh cinta kepada kita. Sehingga secara psikologis kita gak gampang goyah. Mental kita gak gampang hancur karena kita punya keyakinan kepada Tuhan yang melindungi kita dengan penuh cinta dan punya keyakinan bahwa semakin kita kuat memegang agama, semakin aman dan baik-baik saja hidup kita di tengah masalah dan tantangan ideologi-ideologi di luar agama dimanapun kita temui. Sehingga walaupun nanti ketika remaja atau dewasa dia kuliah di luar negeri atau berhadapan dengan buku-buku yang menantang agama, mereka cenderung membaca itu dan mendapatkan pengetahuan tentang itu yang tidak menggoyahkan agamanya, alih-alih justru memperkuat keberagamaan dan keimanannya. Nah juga ada latar belakang yang sifatnya antropologis. Ini gue berangkat dari kisah Ashabul Kahfi, yaitu anak-anak muda yang diceritakan dalam Suratul Kahfi ayat ke-13. Mereka itu menjadi mulia karena utamanya sejak anak muda telah memiliki keimanan yang kuat. Yang karena keimanan itu mereka jadi tidak nakal, tidak bermaksiat. Karena mereka tahu bahwa walaupun tidak ada orang tua, guru, ataupun orang yang melihatnya, mereka tetap menjadi baik lantaran yakin ada Tuhan dan agama yang tetap melihat dan mengikat mereka. Makanya gue berharap dengan Habib for Kids, orang-orang sejak kecil telah ditanamkan keberagamaan dan keimanan yang kokoh, sehingga mereka tumbuh tidak sebagai pribadi yang nakal, yang bermaksiat, karena mereka tahu Tuhan itu ada, melihat dia, dan mengikat dia dengan agama. Sehingga mereka tidak hanya beragama di tengah keramaian, tapi dalam kesendirian, mereka tetap memegang teguh agama dan tetap menjaga imannya. Nah, kalau dua yang terakhir, ini lebih bersifat personal dan emosional. Personal, karena gue ingin mendapatkan tempat terbaik di surganya Tuhan kelak. Karena kata Nabi Muhammad, nanti di surga ada tempat yang begitu indah, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang dekat dengan anak-anak, menyayangi anak-anak, menggembirakan anak-anak. Karena itu Nabi Muhammad sangat dekat dengan anak-anak. Kita lihat para ulama sangat berupaya menggembirakan anak-anak. Dan Habib for Kids juga didelivery dengan tawa, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan gembira, dan kegembiraan mereka insya Allah bisa jadi alasan bagi gue untuk menghuni surganya Tuhan yang dikhususkan kepada orang-orang yang menyayangi dan menggembirakan anak-anak. Dan alasan emosionalnya, karena ini adalah tahun ke-6 gue bersama istri tercinta diberikan karunia untuk belum memiliki anak secara biologis. Kita tentu berusaha, dan ini adalah salah satu usaha kita. Kita ingin menggembirakan anak-anak, mengedukasi anak-anak, agar walaupun kita belum memiliki anak
biologis, kita telah memiliki anak-anak ideologis yang mendapatkan kasih sayang dari kita, mendapatkan kegembiraan dari kita, mendapatkan pendidikan dari kita. Sehingga gue berharap apapun yang terjadi dengan gue bersama istri terkait anak kelak, gue tetap memiliki anak ideologis yang insya Allah menjadi ladang pahala bagi gue, menjadi ladang doa bagi gue, yang jadi ladang jariah bagi gue, yang setiap mereka ingat pelajaran dari gue di Habib for Kids, mereka mendoakan gue. Ketika mereka mendapatkan ilmu dari gue, itu jadi jariah bagi gue. Ketika mereka memanfaatkan ilmu buat dirinya dan orang lain, itu menjadi pahala bagi gue. Sehingga mereka menjadi anak-anak ideologis bagi gue. Sebagaimana yang Nabi katakan bahwa setiap orang yang bertakwa, maka Nabi Muhammad adalah ayahnya. Gue ingin melanjutkan itu. Sekaligus juga itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-37 bahwa Nabi Zakaria waktu itu sudah tua, belum punya anak dan dititipi anak oleh keluarga Imran yang disebut sebagai Ali Imran dan menjadi nama surat kedua dalam Al-Qur'an. Nama ayahnya Imran, nama istrinya Hana, nama anaknya Maryam yang kemudian melahirkan Nabi Isa kelak tanpa suami dan tanpa ayah bagi Nabi Isa itu sendiri. Maryam ini kemudian dididik oleh Nabi Zakaria karena dititipkan oleh kedua orang tuanya. Dan Nabi Zakaria mendidik Maryam dengan sepenuh hati hingga akhirnya diceritakan di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-38 dari surah Ali Imran. Nabi Zakaria dikaruniai anak oleh Allah karena mendidik seorang anak bernama Sayyidah Maryam dan akhirnya melihat keunggulan pada Sayyidah Maryam sebagai kekasih Tuhan hingga diberi makanan dari langit oleh Tuhan. Dan akhirnya dengan wasilah atau perantara Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria berdoa di mihrab. Itu sajadah atau tempat doanya Sayyidah Maryam hingga kemudian Nabi Zakaria berdoa di sana dan dikaruniai anak karena perantara atau wasilah dan keberkahan lantaran beliau mendidik seorang anak kecil bernama Maryam dan berdoa atas nama anak kecil di tempat anak kecil itu juga berdoa, yaitu di mihrabnya Sayyidah Maryam. Dan akhirnya Nabi Zakaria walaupun udah tua, kayak udah gak mungkin, mustahil punya anak, tapi tetap dikaruniai anak oleh Allah. Dan gue berharap Habib for Kids bisa jadi wasilah, bisa jadi perantara sekaligus keberkahan bagi gue, sehingga siapa tahu dengan ini menjadi salah satu usaha gue untuk bisa dapat anak biologis. Sampai jumpa di Habib for Kids. Serius, pertanyaannya mendalam, lucu, pokoknya keren lah. Gue aja gak expect ditanya, Bib, Tuhan terbuat dari apa?